Karena biasanya lebah madu peluduk ini ada ini nih di pohon kita nih ya, ya. Dia ngelobangin di sini gitu, dilobangin dikit-dikit, dilobangin dikit-dikit, terus nanti dia bersarang di dalam. Nah, jadi ini kalau dia di dalam dia di dalam bersarang. Jadi kalau misalnya dia di dalam kan kita harus menebang satu pohon ini ya, supaya kita bisa mendapatkannya. Nah, untuk mengurangi penebangan pohon, maka kita mencoba untuk membudidayakan. Ternyata berhasil gitu ya. Banyak banget udah stup. Ini kita sebut stup atau koloni lebah madu yang bisa kita budidayakan gitu, dan kita bisa nikmati madunya gitu. Ya, apa bedanya Kak dengan lebah madu yang lainnya? Kalau lebah madu peluduk itu dia tidak menyengat. Kalau bahasa kerennya stingless bee. Stingless. Sting itu apa? Sting. Not feeling. Sting itu sengat. Jelas itu kurang atau tidak ada. Berarti tidak menyengat. Lebah. Jadi lebah yang tidak menyengat. Stingless bee ya. Warnanya pun berbeda dengan lebah-lebah yang lainnya. Kalau lebah yang lainnya kan yang adik-adik ketahui dia kayak berwarna coklat keemasan, ya kan? Nah, coklat keemasan. Kalau ini dia hitam full. Jadi banget sama lalat kan? Ini. Enggak dia nggak menyengat, teman saja. Dia tidak menyengat. Nah, terus ini adalah corongnya. Itu sebagai pintu rumahnya dia. Jadi tempat dia keluar masuk. Karena kan yang namanya rumah itu pasti akan ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi harus ada pintunya. Pintunya itu berupa corong. Nah, kakak mau bertanya sebelum adik-adik bertanya. Tadi nggak mau bertanya. Dalam satu koloni lebah ini kira-kira ada berapa jenis, Pak? Bukan jenis apa ya? Lebah apa aja yang ada di dalam? Banyak. Banyak. Apa aja? Banyak. Satu lebah. Kawin, betul. Makan, kawin. Kalau makan, kawin, telur. Jadi kerjanya itu aja sepanjang hidupnya sampai akhirnya dia kawin betelur itu doang kerjanya ya, kalau lebah ratu. Nah, makanya nanti di dalam ini ada telur yang dihasilkan oleh si ratu. Kalau yang namanya ratu ada berapa? Satu. Jadi kalau misalnya ada telur, terus ternyata dia itu calon ratu, terus menetas, kira-kira dia apain nama ratu? Kan nggak mungkin semuanya lebah biasa kan? Pasti di dalam telur yang dilahirkannya pasti ada calon ratu juga. Dia apain? Dia apain kira-kira? Sama ratu yang sedang berkuasa. Ya dong. Kalau nanti telurnya menetas terus jadi ratu, jadi satunya jadi dua. Sementara kan di dalam satu koloni ratu cuma boleh ada Satu. Ya dong ya, di rumah kan pasti kan cuma boleh ada satu ratu kan. Kalau ada ratu yang lain langsung di-stuck sama mama ya nggak? Iya ya, gitu. Jadi mencari makan. Terus ini kira-kira yang terbang-terbang ini lebah apa nih? Lebah Pekerja ya. Jadi dia menjadi serdadu. Jadi kalau misalnya ada serangan dari hewan lain, misalnya semut atau apa tuh yang langsung berjaga tuh si lebah pekerja tadi, lebah serdadu langsung tuh berantem sama hewan-hewan. Terus selain tadi cari makan, serdadu, tukang bersih-bersih. Nah, perawat itu juga kobe ya, itu termasuk lebah pekerja. Yang ketiga, lebah apa? Tadi kan ada ratu, kerjanya kawin. Raja. Yang mengawini siapa? Raja itu lebah apa? Kalau raja kan dia cuma satu ya. Nah, ini uniknya kalau di lebah adik-adik. Di dalam satu rumah ini hanya boleh ada satu ratu. Tapi ada ratusan sampai ribuan yang namanya lebah jantan.
lebah jantan adik-adik ketika dia kawin dengan lebah ratu, dia akan langsung mati. Jadi bayangkan dia itu menetas terus menjadi lebah jantan, kerjanya cuma kawin sekali langsung mati. Jadi itu sebabnya kenapa dalam satu koloni harus ada ratusan atau ribuan lebah jantan, karena begitu kawin mati, kawin mati. Jadi kalau kalian ini ya lihat video lebah itu kawin ini gitu apa pasti tahu gitu ya ternyata proses perkembangbiakan dari